Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat kisah dari seorang gadis yang kita kagumi ini yaitu Nia Kurniasari. Kisah beliau tak ubahnya dengan kisah yaitunya seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sangat cinta kepada ibunya, berbakti kepada ibunya. Beliau menggendong ibunya dari Yaman sampai ke kota Makkah agar ibunya sampai di kota Makkah untuk melaksanakan niat untuk beribadah haji. Dan ketika berada di depan Ka'bah, Wash Al-Qarni didoakan oleh ibunya, "Wahai Allah, ampuni dosa-dosa Wash, sungguhnya aku reda kepadanya dan masukkan dia ke dalam surgamu, ya Allah." Dan sekarang kita melihat sosok seorang gadis yang bernama Nia Kurniasari. Gadis yang sederhana, mungkin kita sudah melihat rumahnya yang dahulunya dan kehidupannya sehari-hari. Namun karena ada sesuatu yang membuat Allah mencintainya, yaitunya ridha Allah, ridha walidain. Dia mendapatkan ridha Allah. Maka hari ini kita menyaksikan bersama-sama hampir 100 hari kepergian beliau, tapi yang aneh dan ajaibnya, orang-orang tidak pernah berhenti mengunjungi makamnya, berziarah ke makamnya, dan mendatangi rumahnya dan memuliakan keluarganya. Tentu ini tak lepas dari peran seorang Nia Kurniasari yang tentu mempunyai suatu ibadah yang begitu spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali tentu ibadah yaitunya berbakti kepada kedua orang tua. Karena pada dasarnya teman-teman, jika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah pun akan memuliakan kita dari dunia sampai ke akhirat. Tetapi kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, tentulah Allah pun akan membalasnya di dunia ini dan di akhirat nanti. Kalau kita hari ini durhaka kepada kedua orang tua kita, menyakiti hatinya, nanti kelak kalau kita diberi juga oleh Allah anak, maka anak itulah yang akan membalaskan rasa sakit bagaimana dulu kita melawan kepada orang tua kita menyakiti orang tua kita dengan kata-kata. Sebagaimana ada seorang ulama mengatakan, satu orang ibu dan ayah bisa mencintai 10 orang anaknya, tapi 10 orang anak belum tentu bisa mencintai dan menyayangi satu orang ibu dan ayahnya. Jadi ini dalam maknanya, memang kalau kita lihat di akhir-akhir zaman ini, banyaklah anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, terkadang dipanggil oleh orang tuanya tidak mendengar karena kemajuan zaman, lalu karena kurangnya ilmu agama. Maka dari Nia Kurniasari ini kita bisa belajar bagaimana dia berjuang di tengah itu perkembangan zaman yang begitu modern canggihnya, tapi dia tidak malu menjual gorengan, tidak malu melakukan hal-hal yang tidak biasanya dilakukan oleh seorang gadis pada masa umurnya. Jadi marilah kita jadikan kisah dari seorang wanita yang berasal dari kayu tanam ini sebagai motivasi buat anak-anak kita, pelajaran buat anak-anak kita, agar anak-anak kita kelak juga anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang sayang kepada orang tuanya, dan rajin beribadah, terutama sekali mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Karena pada dasarnya
anak yang ada pada diri kita saat sekarang ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjaganya dengan baik, maka nanti anak itulah yang insya Allah yang akan membawa kita ke dalam surga. Tapi kalau anak itu hanya kita berikan kebutuhan jasmaninya saja, tapi tidak kebutuhan rohaninya, maka tentu anak itu akan menuntut kita di akhirat dan tentu kita yang akan rugi nantinya. Mudah-mudahan dari kisah dan kisah Nia Kurniasari ini kita bisa mengambil pelajaran baik. Cobalah kita perhatikan hampir 100 hari, tapi rumah dan makam beliau tidak pernah kosong daripada peziarah yang mengagumi beliau dan berkirim doa kepada beliau. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.